Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kuliah Real Estate. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen real estate perumahan. Materi kuliah kita hari ini adalah salah satu bagian akhir dari pelajaran kita dalam satu semester ini. Berbicara dengan manajemen real estate, maka kita harus mengkaji dulu apa itu manajemen, dan ini tidak jauh berbeda dengan pemahaman manajemen secara umum di dunia bidang ekonomi. Pada dasarnya, manajemen adalah sebuah seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Hal yang sama kita temukan di dalam manajemen properti. Yang pertama adalah bidang persiapan proyek, yang kedua bidang pelaksanaan proyek, yang ketiga bidang pengelolaan konsumen, dan keempat bidang pengawasan perumahan. Yang pertama, bidang persiapan proyek. Di bidang ini ada beberapa hal yang membutuhkan persiapan, yaitu pertama, bagaimana pemilihan lokasi, peruntukan lokasinya di dalam tata ruang makro, bagaimana menilai potensi lokasinya, peluang produk dan bagaimana pasar, dan bagaimana pedoman desain kawasan dan rumah. Di dalam persiapan proyek, kita juga harus memikirkan hal-hal terkait perizinan dan legal tanah, seperti izin lokasi, pengesahan site plan atau advice planning, IMB, izin mendirikan bangunan, dan legalitas pertanahan. Kemudian, di dalam persiapan proyek, kita perlu membuat sebuah penyusunan proposal yang merangkum semua perencanaan kita untuk dapat dibaca oleh pihak yang akan bekerja sama. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah mengenai pembiayaan. Nah, di dalam pembiayaan ini juga perlu dipersiapkan dari mana sumber pembiayaannya, misalnya apakah modal sendiri atau pinjam dari perbankan atau dari teman. Kemudian pembiayaan akan dialokasikan kemana saja, dan ini harusnya sudah dirangkum di dalam proposal. Kemudian rasio keuangan, berapa keuntungan yang akan diperoleh dan direncanakan akan diperoleh dalam proyek ini. Dan bicara pembiayaan juga harus mempertimbangkan mengenai perpajakan, karena bisnis real estate sangat terkait dengan pajak. Yang kedua adalah bidang pelaksanaan proyek. Pada tahapan pelaksanaan proyek, ada beberapa aspek yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah marketing atau pemasaran. Di sini mulai dijalankan strategi pemasaran yang sudah direncanakan, fokus marketingnya untuk jenis perumahan apa saja, segmen pasarnya, dan bagaimana positioningnya di pasar, kemudian penetapan harga jual, strategi promosinya, apakah dengan iklan, atau mulut ke mulut, atau media massa, dan lain sebagainya. Kemudian pasar yang digunakan, apakah pasar kolektif khusus ataupun pasar retail. Kemudian aspek legalitas proyek. Nah, di dalam pelaksanaan, proses legalitas ini terkait pada sertifikat tanah sebagai legalitas tanah tersebut. Yang pertama, ketika kita membeli lahan untuk diolah,
tentunya ada sertifikat awal. Nah, ini disebut sertifikat induk. Sertifikat induk ini kemudian kita lakukan perencanaan sehingga didapatlah beberapa unit yang akan kita bangun di lahan tersebut. Nah, unit-unit kaplingan rumah tersebut harus memiliki sertifikat. Disitulah di tahapan berikutnya adalah kita melakukan pemecahan sertifikat untuk memberikan sertifikat pada setiap kapling yang sudah kita rencanakan. Nah, pada proses legalitas proyek ini juga kita sudah mulai melaksanakan proses perizinan-perizinan seperti izin lokasi, izin perencanaan, dan surat izin mendirikan bangunan ataupun jenis-jenis perizinan lainnya. Kita akan bahas perizinan ini pada sesi khusus. Nah, pada pelaksanaan proyek, aspek yang ketiga tentunya adalah pembangunan fisik dari real estate itu sendiri, perumahan itu sendiri. Nah, bagaimana penetapan pola pembangunannya? Apakah dibangun sekaligus atau ketika ada yang membayar down payment, uang muka baru dibangun? Nah, itu disebut pola pembangunan. Nah, di dalam pelaksanaan ini juga yang harus dipikirkan terutama adalah pemilihan kontraktornya. Siapa yang akan melaksanakan pembangunan tersebut dan bagaimana proses si developer, pemilik proyek, mengendalikan kontraktor tersebut agar melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang tadi sudah kita lakukan di tahap awal. Di bidang organizing atau bidang pengelolaan, ini lebih spesifik pada pengelolaan konsumen. Nah, pada pengelolaan konsumen yang dilakukan adalah pertama melakukan kelengkapan data konsumen. Ini penting karena data-data konsumen akan dibutuhkan untuk proses jual beli dan juga menjadi dasar untuk membantu proses marketing karena umumnya konsumen yang membeli rumah akan menjadi marketing yang efektif untuk perumahan tersebut karena dia sudah merasakan kenyamanan hasil produk sebuah perumahan. Jadi umumnya konsumen yang sudah membeli sebuah perumahan, dia akan merekomendasikan perumahan yang dibelinya tersebut kepada keluarga terdekatnya atau teman-temannya. Oleh karena itu, kelengkapan data konsumen ini juga perlu disimpan untuk kebutuhan pemasaran atau marketing. Yang kedua adalah penilaian konsumen yang mampu KPR. Setelah data konsumen terkumpul, kita harus memastikan apakah konsumen tersebut mampu membeli. Umumnya membeli rumah itu dalam metode dengan cara kredit. Nah, untuk melihat kemampuan kredit si konsumen, kita menggunakan data tersebut untuk dilakukan cek keuangan. Biasanya ada istilah BI checking ya. Data hutang piutang seseorang bisa dicek ke Bank Indonesia untuk melihat apakah seseorang dalam permasalahan hutang, terutama hutang kartu kredit ataupun KPR lainnya. Nah, jika ada hutang piutang tentu saja ini jadi pertimbangan jika konsumen itu mampu atau tidak. Kemudian penilaian konsumen mampu KPR ini juga dilihat dari gaji ya, sehingga kalau membeli rumah itu umumnya diminta slip gajinya, terutama tentunya orang-orang yang membeli rumah secara kredit. Nah, data-data tersebut dikelola, kemudian dilakukan wawancara dalam rangka memang untuk memastikan si konsumen mampu membeli dan akan mampu mencicil, sehingga cicilan tersebut akan menjamin
perjalanan pembangunan yang lancar juga. Nah, kemudian yang dilihat adalah bagaimana kesiapan realisasi pembayaran si konsumen dan realisasi KPR ini penting karena ketika seorang konsumen bersedia untuk KPR, kemudian bank menyetujui untuk memberikan pinjaman untuk si konsumen tersebut. Nah, ketika terjadi kesepakatan tersebut, maka si pihak developer akan mendapatkan pembayaran oleh pihak bank untuk kemudian diputar untuk proses pembangunan rumah si konsumen. Oleh karena itu, kepastian kapan KPR ini sangat penting bagi developer untuk memastikan cash flow keuangannya. Jadi, bidang pengelolaan konsumen ini lebih menekankan kepada daya beli pasar dan cash flow keuangan, sehingga pembayarannya tetap berjalan lancar, pembangunan juga akan berjalan lancar. Setelah pembangunan dilaksanakan, kemudian dikelola proses pembangunannya, pada tahap perumahan itu selesai, proses manajemen juga dibutuhkan di dalam pengawasan perumahan tersebut. Ketika sebuah perumahan sudah dihuni dengan maksimal, maka dibutuhkan manajemen perumahan. Misal perumahan yang memiliki sistem manajemen yang cukup rapi di Kota Medan, misalnya perumahan Tasbih ya, Taman Setiabudi Indah. Walaupun perumahan dimiliki oleh individu-individu, namun biasanya ada sistem manajemen yang memikirkan bersama bagaimana perawatan sarana prasarana perumahan tersebut, seperti jalan, parit, ya, kemudian perawatan lingkungannya, perawatan fasilitas umumnya seperti taman dan masjid, ataupun lapangan olahraga. Nah, kemudian bagaimana mengendalikan hubungan masyarakat sekitar maupun di perumahan tersebut maupun dengan pemerintah setempat. Nah, dan manajemen juga dibutuhkan untuk mengatur keamanan dan perlindungan masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Sistem manajemen perumahan ini juga bisa menjadi peluang bisnis karena manajemen ini membutuhkan orang-orang yang juga paham manajemen dan juga melakukan hal-hal yang mendukung pelayanan yang diuraikan pada bidang-bidang yang saya sebutkan ini. Pengelolaan kawasan perumahan akan efektif dilakukan ketika perumahan tersebut sudah dihuni sekitar minimal 50%. Kemudian ada pembuatan peraturan untuk kepentingan bersama dan pengelolaan public goods. Dan di dalam pengelolaan kawasan ini harus dipertimbangkan penganggarannya, bagaimana biaya dan pemasukan. Biasanya setiap penghuni perumahan akan dikenakan iuran untuk kebersihan dan keamanan setiap bulannya yang ditagih oleh Kepling, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin di perumahan tersebut. Ini juga yang nanti akan menghubungkan perumahan tersebut, masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut terhadap pemerintahan. Demikian materi kuliah kita mengenai manajemen real estate perumahan.